Vanilla Latte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Ibrahim Nusantara, Gina Badriatun Bayanisa, Hilma Syahira, Arifin Noval, dan Isa Ismail. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tentang artificial intelligence, yang mana kecerdasan yang saat ini tengah dikaji ataupun sedang diimprovisasi oleh beberapa ilmuwan yang ada di dalam dunia. Dan artificial intelligence ini adalah menjadi suatu nilai lebih dalam keadaan kemajuan pada era globalisasi. Nah, dari artificial intelligence ini kami akan mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan, yaitu dalam mendidik diri dalam berlatih dalam bahasa Inggris. Mari kita saksikan dari kelompok 8. Halo teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu konsep AI dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, banyak teknologi-teknologi canggih yang membantu kehidupan manusia. Salah satunya adalah AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI sendiri disusun untuk dapat membantu dan bekerja seperti dan sebaik manusia. Eits, tunggu dulu. Tahu nggak di video ini? So if you're ready, and if you let me, I wanna see it in motion, in 3D. You always grab me, champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. Why? 'Cause you know I like it, girl. 3D, you know I like it, girl. 3D, 'cause you know I like it, girl. You know how I like it. Atau ada yang kenal ChatGPT? Nih, ada info terbaru loh soal ChatGPT, di mana dia mengeluarkan versi terbaru. Ada yang baru nih dari ChatGPT. Sekarang ChatGPT bisa ngitung pajak loh. Ini adalah versi terbaru dari ChatGPT, yaitu GPT-4. Lalu apa sih bedanya dengan GPT 3.5? GPT 3.5 hanya bisa menerima perintah teks, sedangkan GPT-4 bisa menggunakan gambar sebagai input untuk mengenali objek dalam gambar tersebut dan menganalisisnya. Selain itu, di GPT 3.5 hanya terbatas pada 3.000 kata. Sedangkan di GPT-4 bisa menghasilkan respons lebih dari 25.000 kata. Pada tes faktualitas, GPT-4 juga punya skor lebih tinggi 40 poin. GPT-4 juga terdapat beberapa opsi untuk mengubah gaya tanggapan dari chatbot. Tapi sayangnya, fitur dari ChatGPT-4 nggak tersedia untuk umum. Ada biaya langganan sebesar $20 per bulannya. Jadi gimana sobat bisnis, tertarik untuk mencoba berlangganan? Tunggu dulu, AI nggak berhenti di sana aja loh. Nih, ini yang biasa kita tahu, apa ya? Lihat deh. Teman-teman, ini juga salah satu fitur AI atau Artificial Intelligence, yaitu dengan adanya filter-filter di Instagram. Banyak pilihan-pilihan filternya yang bisa kalian coba yang menggunakan kecerdasan buatan. Kan banyak sekali kan? Mari kita coba. Siap, mari kita selfie dulu. And then, ini hasilnya. Nah, selain filter yang membuat glowing, cantik, berkelas, ada juga nih filter-filter yang konyol tapi lucu. Mau lihat? Ini nih videonya.
Oke, segitu dulu. Nah, dari semua video-video yang udah kita perlihatkan kepada teman-teman semua, di sana banyak sekali fitur-fitur AI yang tersedia dalam berbagai macam aplikasi dan dengan berbagai macam rupa. Yang pertama, kacamata dengan kamera, itu terobosan terbaru yang sudah ada tahun 2023 ini. Lalu ada berbagai macam filter, itu juga merupakan salah satu kecerdasan buatan yang biasa kita pakai dalam media sosial. Lalu ada juga ChatGPT yang membantu kita dalam mengerjakan berbagai macam tugas, mencari info, dan yang lain-lainnya. Nah, ChatGPT memiliki terobosan terbaru, yaitu yang bisa juga menambahkan gambar. AI ini memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, ataupun pengalaman siswanya sendiri. Nah, AI ini bukan hanya membantu siswanya saja, tapi juga membantu guru-gurunya dan ruang lingkup pendidikan yang lainnya. Lalu, apa saja sih aplikasi kecerdasan buatan yang biasanya digunakan dalam pendidikan? Yang pertama adalah Computer Assisted Education. Nah, Computer Assisted Education ini lebih dikenal dengan CBT atau pembelajaran berbasis komputer. Nah, penggunaan komputer sebagai alat yang memfasilitasi serta meningkatkan pengajaran CAI sendiri menggunakan kombinasi video teks, lalu ada suara dan grafik untuk meningkatkan pembelajaran. Yang kedua ada Udictionary. Nggak asing kan dengan Udictionary? Nah, Udictionary ini dikenal sebagai aplikasi terjemahan bahasa asing. Jadi bukan hanya Google saja ya yang bisa menerjemahkan dari bahasa asing. Kita juga dapat menemukan di berbagai platform seperti ada Udictionary yang aplikasi warna-warni itu. Kalau kalian ingat, aku tunjukin fotonya. Oke, selanjutnya ada website ataupun aplikasi lain yang bisa menerjemahkan bahasa asing. Nah, gak cuman untuk menerjemahkan aja nih teman-teman, ada juga aplikasi-aplikasi bahasa yang dapat meningkatkan skill bahasa kita buat kita yang ingin belajar secara otodidak. Apa aja ya? Yang pertama ada Duolingo. Nah, seperti yang kita ketahui, Duolingo adalah salah satu aplikasi belajar bahasa mandiri, yaitu secara personalisasi dengan adanya game-game dengan cara yang menyenangkan sehingga membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, selain game-game juga setiap harinya kita mendapat challenge dari Duolingo untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, selain itu nanti ada peringkat-peringkatnya sehingga kita tahu nih, wah kita harus bisa ada di peringkat ini misal, maka kita akan lebih rajin belajar dengan aplikasi Duolingo itu ataupun membaca-baca seputar bahasa Inggris yang lainnya. Lalu selain itu ada Drops, Cake, Real Life. Nah, untuk Real Life ini bedanya, di aplikasi Real Life ini kamu bisa loh mengobrol dengan orang asing yang lainnya, karena di fitur Real Life ini disediakan seperti Call with Strangers dengan orang asing yang memainkan aplikasi Real Life juga. Nah, itu ada dua pilihan, ada call saja yaitu secara suara, dan yang kedua dengan ini wajah, jadi video gitu seperti Ome TV kalau kalian tahu. Lalu yang ketiga ada Digital Reporting Application. Nah, Digital Reporting Application ini adalah aplikasi pelaporan hasil belajar siswa secara online yang dibuat oleh sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu yang keempat, nah ini pasti nggak asing banget nih. Apa ya? Ada bisa tebak? Yaitu Ruang Guru. Nah, Ruang Guru adalah aplikasi yang menyediakan pembelajaran hampir seluruh mata pelajaran di sekolah kita, baik itu matematika, fisika, lalu ada bahasa Indonesia, dan yang lain-lainnya sejarah. Dan sekarang ada fitur bahasa juga di Ruang Guru kalau kalian belum tahu. Nah, di Ruang Guru juga diadakan fitur live session. Jadi kita bisa sembari live dengan pengajar dan kita bisa bertanya-tanya secara langsung di sana. Oke, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arifin Noval. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya mengenai personalized learning, yang dimana ini adalah pembahasan mata kuliah Artificial Intelligence. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui ya, bahwa penerapan teknologi ini
sudah cukup umum kita temui, sudah sering beredar di sosial media, di kanal-kanal telepon genggam teman-teman sekalian gitu kan. Adapun mengenai personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan yang sangat signifikan dengan teknologi AI. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna untuk mendapatkan layanan asisten pribadi, yang dimana dia ini mampu membantu kita untuk mencari data-data yang perlu kita cari tahu gitu. Dan kemudian akan memberikan alternatif yang mudah untuk mencari solusi dalam kita belajar. Dalam contoh hal ini, saya mengambil Duolingo dalam penerapannya. Konsep kecerdasan buatan AI melibatkan penggunaan teknologi untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setiap individu dengan memanfaatkan data analisis dari setiap siswa. Sistem AI dapat menyusun kurikulum, memberikan materi pembelajaran, dan menawarkan sumber daya yang sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, gaya belajar, dan kemajuan belajar masing-masing siswa. Ada beberapa aspek kunci dalam konsep AI personalized learning. Yang pertama itu adalah pemetaan profil pembelajaran. Jadi dalam sistem AI dapat menganalisa preferensi belajar, tingkat pemahaman, kekuatan, dan kelemahan siswa untuk membuat profil pembelajaran yang individual, inovatif, dan lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami gitu. Adapun yang berikutnya itu penyesuaian kurikulum berdasarkan pemetaan profil pembelajaran AI. Jadi AI itu dapat umpan balik segera terhadap kinerja siswa, membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik dan memperbaiki kesalahan dengan cepat. Umpan balik ini dapat berupa atau panduan tambahan sesuai dengan kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu masing-masing. Jadi AI ini dapat melacak kemampuan IQ kita gitu dalam memahami sebuah pelajaran, sehingga kita itu akan dicarikan solusi supaya kita mudah dalam memahami pelajaran tersebut. Kemudian itu analisa prediktif. Analisa ini dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan siswa atau mengidentifikasi area di mana siswa memungkinkan mengalami kesulitan dan mengambil tindakan preventif. Jadi dengan analisis prediktif ini kita dapat dimudahkan untuk memahami pembelajaran yang sulit untuk kita pahami. Dan begitu itu pengembangan keterampilan anak. Selain fokus kita yang akan dibantu oleh kerja AI tadi, kita dapat juga menunjang segala kemampuan. Solusi AI dalam personalized learning adalah salah satu upaya bagi kita untuk mempermudah cara kita memperoleh sebuah ilmu itu. Jadi dengannya lah kita dapat akses yang lebih mudah dibandingkan dengan era-era terdahulu di mana kita itu belajar masih membutuhkan buku, masih membutuhkan ke perpustakaan mungkin. Tapi dengan adanya AI dalam personalized learning ini, itu sangat amat membantu kita, mempermudah jalan kita untuk meraih pemahaman yang ingin kita gapai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya lanjutkan ke presenter berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isa Ismail akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu tentang ruang lingkup contoh personalized learning. Baik, kali ini dari materi-materi yang telah kawan-kawan saya sampaikan, kali ini saya membahas tentang contoh, yang mana kelompok kami mengambil contoh dari aplikasi yang menggunakan fitur personalized learning, yaitu Duolingo. Nah, di dalam aplikasi Duolingo ini terdapat banyak fitur yang sangat menarik dan mudah untuk difahami. Nah, yang mana konsep dari Duolingo ini mengusung konsep tentang belajar bahasa yang mudah difahami dan
sangat menyenangkan. Nah, contohnya, sebelum itu, apabila kita ingin menggunakan fitur-fitur dari Duolingo, nah, pertama kita harus mendownloadnya di Play Store, di App Store, atau di manapun. Nah, setelah itu kita daftar dan sebagainya. Nah, setelah daftar, kita bisa mengakses belajar secara mandiri. Nah, yang mana belajar mandiri itu sudah termasuk ke dalam fitur personalized learning. Nah, contohnya, apabila kita ingin lanjut ke misi-misi berikutnya, kita akan dituntun dari mulai bahasa Inggris yang basic sampai ke yang paling susah. Nah, seperti itu. Kemudian dalam aplikasi Duolingo ini tidak perlu menggunakan coach atau pelatih, karena aplikasi ini disusun sedemikian rupa agar mudah difahami dan menyenangkan. Lalu setelah itu materi-materi yang difahami pun sangat menyenangkan ya. Apabila kita mengerjakan soal dari yang mudah, nanti akan dituntun dengan misi-misi yang sangat menyenangkan hingga kita bisa menggunakan bahasa Inggris dengan grammar dan kaidah-kaidah bahasa Inggris yang benar. Bisa kalau mau lihat lebih spesifik, bisa di-download dan menggunakan Duolingo tersebut. Baik, ini adalah fitur-fitur dasar dari aplikasi Duolingo, yang mana dalam aplikasi ini terdapat berbagai misi seperti belajar, latihan, papan skor, misi, toko. Nah, di sini kita harus login dulu. Kita klik di profil. Nah, untuk memulai belajar Duolingo, nah, kita cukup masuk ke misi saja. Nah, nanti kita akan dituntun dari misi yang dasar sampai di yang paling hard. Nah, karena saya sudah beberapa hari login, maka kita coba mulai misinya. Kita klik di mulai, terus cukup edukatif kan. Nah, kita klik di sini, pahami soalnya, otomatis akan terkoreksi. Nah, kita kerjakan lagi. Nah, cukup menarik kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu ya. Jadi cukup mudah dan sangat mudah dipahami. Lalu ada papan skor dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itulah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang penggunaan contoh personalized learning dalam pembelajaran aplikasi Duolingo. Nah, dalam pembahasan ini terfokus pada implementasi aplikasi Duolingo dalam meningkatkan kosakata bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, berbicara mengenai rendahnya penguasaan kosakata pada siswa tentunya berkaitan erat dengan faktor mempengaruhinya. Nah, bahasa asing ini atau bahasa Inggris dipandang sebagai mata pelajaran yang paling sulit dan tidak banyak juga diminati oleh siswa. Aplikasi Duolingo ini kemudian memberikan solusi atau
atas problem-problem tersebut. Aplikasi ini mensugestikan penggunaannya bahwa mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Inggris itu tidak sesulit dibayangkan. Kemudian melalui fiturnya aplikasi ini sangat menarik atau cukup menarik perhatian siswa agar tertarik belajar bahasa asing dengan menggunakan aplikasi Duolingo ini. Kemudian penggunaan aplikasi Duolingo ini didasarkan pada fakta yang terkait rendahnya penguasaan kosakata siswa serta penggunaannya cukup mudah dan tampilannya pun yang sangat menarik perhatian siswa. Nah, keterampilan kosakata siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain mungkin bukti kesulitan dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris dan rendahnya motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Dengan aplikasi Duolingo ini Anda atau kita bisa mengatasi keduanya. Nah, terdapat 4 hal yang menjadi alasan mengapa aplikasi Duolingo dapat meningkatkan penguasaan kosakata, yaitu yang pertama, analisa kemampuan di awal, kemudian tampilan yang menarik sehingga membangun minat siswa, kemudian adanya pengulangan serta ada fitur latihan lengkap dengan pembahasannya jika salah dan dalam menjawabnya. Baik, kemudian yang pertama yaitu analisa kemampuan awal. Nah, dalam penggunaan aplikasi Duolingo ini terdapat fitur analisa kemampuan awal siswa yang dimana bertujuan untuk menentukan level yang akan dilalui oleh siswa tersebut. Nah, hasil analisa tersebut kemudian akan menentukan hasil target belajar setiap harinya. Berikut ilustrasinya. Nah, terdapat sebuah fitur yang dimana fiturnya itu menganalisa kemampuan awal siswa. Dari fitur tersebut terdapat tersebut kemudian akan ditentukan level yang akan dilewati oleh siswa itu seperti apa. Jadi ada levelnya gitu. Nah, jika nanti hasil analisa awalnya itu masih dalam kategori dasar, maka akan disarankan melakukan level ke selanjutnya, yaitu level serius atau hebat. Nah, di sana sudah tertera perihal waktunya. Ketika siswa mengikuti level belajar sesuai dengan ketentuan yang dipilihkan, maka kosakata yang dikuasainya pun akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua yaitu membangun minat belajar siswa. Selain adanya fitur analisa kemampuan awal tadi yang pertama, nah dalam penggunaan aplikasi Duolingo ini pun akan ditemui sebuah tampilan yang sangat menarik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Aplikasi Duolingo ini juga mengusung konsep belajar sambil bermain, yang dimana konsep bermainnya itu seperti bermain game. Kemudian faktor lain yang membuat aplikasi Duolingo ini cukup berhasil dalam meningkatkan kosakata siswa karena adanya sebuah tampilan dan gaya yang sangat menarik, seakan-akan seperti bermain game, sehingga terkesan tidak membosankan atau tidak terkesan sulit dan akan santai juga untuk mengerjakannya gitu. Kemudian ini ilustrasinya edukasi berbentuk aplikasi Duolingo. Nah, dari paparan tersebut bahwasannya dapat kita pahami ya, ada hal lain yang ada hal lain dalam aplikasi Duolingo sehingga pembelajaran dengan bantuan aplikasi ini dikatakan sangat cukup efektif karena tampilannya pun cukup menarik minat siswa gitu. Dengan adanya bantuan aplikasi Duolingo ini, siswa menjadi lebih tertarik dan lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa asing. Dengan adanya daya tarik tersebut akan berdampak pada penguasaan kosakata yang semakin meningkat. Dan dapat dipahami juga bahwasannya dengan adanya minat belajar yang baik akan berdampak pada hasil belajar yang baik pula. Itulah sebabnya mengapa minat belajar siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu fitur pengulangan, yang dimana selain dua faktor tersebut, pengulangan juga salah satu hal yang mendukung untuk efektifnya aplikasi ini dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Nah, pengulangan ini juga ada pada fitur ketika siswa salah dalam menjawab pertanyaan yang ada. Nah,
Selang beberapa pertanyaan tersebut, pertanyaan yang salah tuh kemudian dikeluarkan kembali. Kemudian yang menjadi penguat pemahaman siswa. Kemudian di sini ilustrasinya. Nah, faktanya fitur aplikasi Duolingo ini memiliki repetisi dan merupakan salah satu fitur yang berguna untuk meningkatkan kosakata siswa. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengulangan sangat efektif untuk pembelajaran dan seharusnya meningkatkan pemahaman siswa. Nah, pengulangan dalam fitur aplikasi Duolingo ini berupa soal yang dijawab oleh siswa sebelumnya. Namun, karena jawaban siswa salah, maka akan muncul lagi nih soal pada sesi berikutnya gitu. Hal ini bertujuan agar si siswa tuh dapat belajar dari kesalahan sebelumnya dan lebih memahami kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang keempat yaitu fitur latihan, yang dimana aplikasi Duolingo ini bisa kita katakan memiliki total beberapa latihan atau soal. Namun demikian bukan berarti siswa tuh akan bosan dengan permasalahan yang ada. Siswa terus merasa tertantang karena tingkat kesulitan latihan yang diberikan akan terus meningkat gitu. Nah, kemudian di sini ada ilustrasinya. Nah, bahasanya bentuk latihan di aplikasi Duolingo ini ternyata memberikan efek positif bagi siswa tersebut, yaitu untuk meningkatkan semangat belajarnya. Selain itu juga fitur latihan soal ini memungkinkan siswa untuk terbiasa menjawab soal dan meningkatkan kosakata bahasa Inggrisnya dengan mudah. Proses pembelajaran yang demikian sesuai dengan hukum latihan atau law of acquisition pada teori Tom Dick yang mengatakan bahwasannya semakin sering sesuatu dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat gitu. Semakin sering siswa diberikan latihan, maka siswa akan terbiasa menyelesaikannya, sehingga dapat memberikan respon yang baik berupa peningkatan kemampuan belajar siswa tersebut. Terima kasih atas pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar, secara kompleks oleh teman-teman kami tadi mengenai bagaimana fungsi dari Duolingo di dalam penerapan pendidikan, yang mana Duolingo ini adalah bagian dari artificial intelligence dalam personal learning, dan kita menyimpulkan bahwasannya di dalam Duolingo ini sangat terasa manfaat sekali, sangat mendukung bagaimana siswa nantinya dalam mengembangkan bahasa Inggrisnya baik secara teoritis maupun praktis. Dan semoga dengan Duolingo ini akan semakin banyak individu yang lancar, pandai berbahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.